toilet, ya silakan. Nah, sekarang kita akan saya screen ya, tampilkan gambarnya di sini tentang pengutipan. Nah, pengutipan itu jenisnya ada dua, ada pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Nah, teman-teman tentu sudah mengetahui jenis kutipan itu ada dua ya, jenis kutipan langsung tidak langsung. Nah, sebelum kita bahas di sini, kesulitan yang teman-teman hadapi itu apa dalam teknik pengutipan? Ada tidak kesulitannya? Belum ada? Saat ini belum ada? Belum ya? Nah, jadi untuk secara umum kutipan itu jenisnya ada 3 nih ya. Jadi tata cara penulisan itu ada kutipan ya, ada kutipan itu kan ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kemudian ada namanya catatan kaki, ada namanya catatan kaki itu berarti footnote, ada namanya catatan tubuh atau body note. Nah, dan kemudian ada daftar pustaka. Sebenarnya ada 4 ya. Nah, tapi di PKN STAN sendiri untuk pengutipan dalam teks teman-teman menggunakan catatan tubuh atau body note yang ada di dalam teksnya. Nah, catatan kaki di PKN STAN hanya digunakan untuk keterangan tambahan atau untuk menerangkan beberapa informasi atau definisi yang ada di dalam itu catatan kaki. Nah, di beberapa universitas, misalnya seperti di UI, kemudian di UIN, atau misalnya di UNJ, catatan kaki digunakan sebagai teknik pengutipan. Jadi kalau teman-teman menggunakan body note yang menggunakan nama, tahun, dan halaman, catatan kaki justru lebih lengkap. Itu ada nama, ada tahun, ada halaman, ada judul, ada penerbit, gitu. Tapi tulisnya di bawah. Nah, istilah-istilah dalam catatan kaki kemudian nanti mereka akan pelajari dengan IBID, OBCID, LOGCID, itu istilah-istilah yang digunakan seperti itu. Nah, tapi untuk di PTN sendiri catatan kaki tidak akan dibahas detail itu. Kenapa? Karena penggunaan kutipan menggunakan body note atau catatan tubuh. Nah, kemudian daftar pustaka. Nah, sebelum kita bahas bahwa semua apa yang teman-teman tulis di dalam kutipan atau body note, maka harus ditulis di dalam daftar pustaka. Ya, semua yang ditulis di dalam kutipan harus ditulis di dalam daftar pustaka. Ya, jadi semua yang ada body note-nya, yang ada catatan tubuhnya harus ada daftar pustakanya. Gitu. Nah, kemudian keterangan selanjutnya sebelum kita bahas tentang pengutipan ini, ketika teman-teman mengutip, jangan sampai isi halaman isinya kutipan semua, apalagi kutipan yang langsung. Misalnya teman-teman melakukan kutipan langsung, satu halaman penuh, setengah halaman 50%-nya isinya kutipan semua. Nah, itu jangan dilakukan gitu ya. Nah, baiknya seperti apa? Kalau teman-teman mengutip misalnya ada 4 kutipan, 4 referensi A, B, C, D, maka misalnya referensi A 1 baris, kemudian setelah 3 baris misalnya, setelah referensi A diuraikan dengan kata-kata sendiri, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bla 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 pajak adalah bla 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 bla. Itu uraikan. Nah, kalau menambah kutipan lagi di bawahnya berarti hal serupa dikemukakan oleh siapa dalam ini mengatakan bahwa bla bla bla. Nah, setelah ada kutipan itu kita uraikan lagi dengan kata-kata sendiri. Jadi setiap kali mengutip harus ada penghubung atau kalimat penghubung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Jangan dibiarkan si kutipan itu berdiri begitu saja. Misalnya Yosa mengutip kutipan A segini paragraf, nanti ada kutipan lagi, nanti ada kutipan lagi gitu. Jadi antar kutipan satu dengan kutipan yang lain itu tidak saling kesinambungan atau tidak ada kalimat penjalinnya. Jadi harus ada kalimat penjalinnya antara kutipan satu dengan kalimat kutipan yang lain. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Mengutip, selesai, mengutip lagi, selesai, mengutip lagi, selesai, itu tidak dibenarkan. Gitu ya. Nah, kutipan langsung itu apa sih? Artinya kutipan langsung mengambil persis secara aslinya. Ya, kalau misalnya ada kesalahan di dalam teksnya, teman-teman tidak perlu memperbaikinya. Harus sesuai dengan aslinya. Nah, kutipan langsung ini jenisnya ada dua. Yang pertama ada yang kurang dari 4 baris dan ada yang lebih dari 4 baris. Nah, kalau kurang dari 4 baris, penulisannya seperti ini. Teman-teman tentu sudah mengetahuinya. Nama penulis, tahun, dan halaman. Ya, ini adalah barisnya, hitung barisnya dari mana? Dari sininya, bukan dari si menurutnya. Ya, dari si kutipannya. Berarti ini baris pertama meskipun setengah, kemudian ini baris kedua, baris ketiga, gitu ya. Nah, ini baris keempat. Ini adalah 4 baris atau kurang dari 4 baris. Ini ya.
Kurang dari 4 baris juga kan kurang ya. Ini kalau misalnya 4 baris secara utuh berarti ini baris pertama penuh, baris kedua penuh, baris ketiga penuh. Berarti ini kurang dari 4 baris. Penulisannya menggunakan tanda petik. Kemudian selanjutnya sama ya, berarti penulisan untuk body note itu apa ini? Ini adalah kutipannya. Ini nama penulis, tahun, dan halaman. Nah, tapi untuk di PKM sendiri, halaman ini tidak digunakan apabila pengutipannya tidak langsung. Nanti kita lihat peraturan yang dikeluarkan oleh PKM STAN ya. Nah, lalu kalau penulisan yang lebih dari 4 baris seperti apa? Penulisan yang lebih dari 4 baris, penulisannya menjorok masuk 5 ketukan ke dalam. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Tetap komponen di dalam body note-nya ada nama, kemudian tahun dan halaman, lalu ini. Kalau baris utamanya 2 spasi, maka baris kutipan langsungnya di sini adalah 1 spasi. Ya, jadi ini adalah kutipan langsung 4 baris dan lebih dari 4 baris. Ini kan lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 baris. Ya, jadi teknik pengutipannya seperti ini. Nah, tapi ini adalah untuk kutipan langsung, menggunakan nama, tahun, dan halaman. Ada pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung itu artinya adalah ketika kita mengutip, kita tidak mengambil kata-kata secara persis, tapi hanya mengutip ide dan gagasannya. Nah, kalimat tidak dituliskan dengan tanda petik, tapi dengan sependek mungkin. Contoh, jadi banyak sekali teman-teman yang melakukan pengutipan langsung, tidak langsung, tapi hampir sama dengan kutipan aslinya atau kata-kata aslinya. Dari mana dibuktikannya? Ketika melakukan uji cek atau plagiarisme, tingkat kesamaannya tinggi. Nah, bisa jadi disebabkan teman-teman melakukan kutipan tidak langsung, tapi teman-teman teknik pengutipan tidak langsungnya tidak tepat. Dengan cara apa yang tidak tepat? Mengubah beberapa kata sinonim saja. Misalnya mau jadi akan atau apa gitu ya, mengubah kata-kata yang sama saja gitu ya. Padahal teknik pengutipan tidak langsung tekniknya bukan mengubah kata-kata yang sama atau mencari padanannya, bukan seperti itu, tapi tekniknya yang pertama gini. Misalnya Hara mau mengutip satu halaman penuh dengan menggunakan teknik pengutipan tidak langsung. Nah, pertama, satu halaman tersebut tuh dibaca berkali-kali sampai 2, 3, atau 4, 5 kali sampai Hara paham. Sampai isi informasinya paham, idenya paham, sampai menempel di pikiran kita. Setelah itu, teks aslinya singkirkan. Jadi simpan jauh-jauh dari depan laptop kita, teks aslinya singkirkan, kemudian baru kita menggunakan kata-kata sendiri dengan gaya kita sendiri. Gaya penulis asli dengan gaya kita tentu berbeda, pilihannya juga berbeda, tapi yang sama apa idenya, gagasannya. Kenapa? Yang kita pinjam adalah gagasannya. Gitu. Jadi untuk meminimalisasi terjadinya kesamaan kata antara teks asli dengan yang sudah kita parafrase, caranya seperti itu. Baca berkali-kali, pahami, singkirkan teks asli. Setelah disingkirkan teks aslinya, kita mengetik lagi dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Nah, dengan begitu biasanya akan terhindar dari kesamaan kata antara teks asli dengan yang kita parafrase. Nah, seperti itu ya caranya. Itu untuk kutipan tidak langsung. Nah, diusahakan sependek mungkin. Kutipan tidak langsung ditulis sama seperti yang lain 2 spasi. Kalau misalnya kutipan langsung kan ada yang 1 spasi, ada yang 2 spasi. Gitu. Ini untuk pengutipan. Contohnya seperti ini ya. Untuk teknik citasinya sama, jadi ada nama, ada tahun, ada halaman. Senada dengan itu, Wasito tahun sekian ini Bu boleh tidak sih tanda kurung semuanya? Boleh. Semuanya boleh di dalam kurung atau misalnya dalam kurung adalah tahun dan halamannya saja. Mengatakan bahwa senjata nuklir dapat bla bla bla, ini adalah kutipan tidak langsung. Yang berbeda dari PKM STAN atau dari dari peraturan yang dikeluarkan oleh PKM STAN adalah bahwa ketika teman-teman mengutip kutipan tidak langsung, maka penulisannya tidak perlu menggunakan halaman. Ya, kita lihat ya, teman-teman tentu sudah baca ya. Nah, kita lihat di sini. Bisa dilihat mana ya? Bentar. Sebentar. Nah,
Nah, ini ya, sudah dilihat, sudah terlihat. Jadi ini adalah pedoman penulisan karya tulis tahun 2021-2020 KTTA di PKN STAN. Nah, ini adalah contoh kutipan tidak langsung tanpa nomor halaman. Ini dia, misalnya kita lihat yang di sini, buku dengan satu orang pengarang. Nah, citasi dalam naskah atau teknik body note-nya, nama, tahun. Nah, tanpa ada halamannya. Jadi kalau pengutipan yang tidak langsung, tidak perlu ada halamannya. Kalau mengikuti teknik pengutipan yang dikeluarkan oleh PKN STAN. Nah, yang ada halamannya itu adalah khusus untuk pengutipan yang langsung. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Jadi perbedaannya itu. Nah, tapi teman-teman jangan dibingungkan, Bu, kok di sini di PowerPoint seperti ini, kok di PKN STAN seperti ini. Jadi sekali lagi, setiap instansi itu memiliki teknik pengutipan yang berbeda-beda. Kalaupun memang rujukannya semua APA, tapi biasanya si APA juga disesuaikan lagi dengan si instansi tersebut. Contoh, saya mengajar di UIN. Nah, di jurusan psikologi mereka juga menggunakan APA, tapi teknik pengutipan APA yang dikeluarkan oleh psikologi UIN juga tentu berbeda dengan APA yang sesungguhnya. Nah, begitu juga dengan di STAN. Nanti kita akan lihat ada beberapa referensi yang tidak menggunakan kota terbit. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi rujukan teman-teman menulis KTTA itu tidak dari PowerPoint, tidak dari referensi manapun, tapi rujukan utamanya adalah KTTA atau teknik penulisan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh PKN STAN yang ini. Ya, oke. Kita akan lihat lagi kembali ke materi yang tadi tentang pencantuman sumber kutipan. Nah, sebentar nanti kita masih akan bolak-balik ke sini ya. Nah, sumber kutipan itu kan ada satu pengarang ya. Jadi satu pengarang misalnya ini tadi Buana, berarti ini adalah di dalam body note-nya ya. Ada tahun, ada halaman. Tadi sekali lagi kalau di PKN STAN kalau kutipannya langsung itu menggunakan halaman, kalau tidak langsung berarti tidak perlu ada halamannya. Nah, jadi namanya adalah nama ujungnya saja. Buana, tahun dan halaman ini semuanya boleh menggunakan tanda kurung ya. Kemudian kalau dua pengarang, Andreas dan Surasa, dituliskan dua namanya, tahun dan halaman. Itu juga sama. Kemudian kalau tiga atau lebih pengarang, Mahmud dan kawan-kawan mengatakan, jadi semua teknik untuk penulisan body note atau citasinya adalah nama, tahun, dan halaman. Ya, tidak ada perbedaannya. Yang membedakan dengan yang lain nanti stylenya apa? Kita lihat ya, nanti gayanya seperti apa. Nah, kalau instansi, nah ini untuk tetap dalam pengutipan ini ya, body note ya. Body note itu ini citasinya di dalam catatan tubuhnya, catatan teksnya menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kemudian halaman dan tahun bla bla bla. Itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Perbedaannya di dalam peraturan Kementerian Keuangan hanya ada halaman dan tidaknya. Tadi yang ada halaman yang kutipan langsung, yang tidak ada halaman kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan dalam kutipan itu artinya apa? Ketika kita membaca buku sumber kedua misalnya, menurut Ramlan dalam Mulyono. Nah, buku yang teman-teman baca itu adalah bukunya Mulyono, tapi kutipan atau data yang teman-teman baca itu adalah bukunya Ramlan atau kata-katanya Ramlan. Si Mulyono mengutip bukunya Ramlan. Nah, kata-kata Ramlan itu setelah dikutip Mulyono dikutip lagi oleh kita, tapi kita tidak membaca bukunya si Ramlan, tapi kita membaca bukunya Mulyono. Oleh karena itu, si tahun ini adalah tahun si Mulyono dan halamannya punya Mulyono juga. Gitu ya. Menurut Ramlan dalam Mulyono. Gitu ya. Itu kutipan dalam kutipan. Kemudian selanjutnya untuk catatan kaki. Catatan kaki digunakan hanya untuk memberikan keterangan tambahan, jadi bukan untuk citasi. Di beberapa universitas lain catatan kaki digunakan sebagai citasi ya. Kemudian keterangan diperoleh dari wawancara, kemudian catatan kaki tidak dimasukkan ke dalam teks supaya tidak mengganggu perhatian pembaca dari pokok pembahasan gitu ya. Jadi di bawah, paling bawah sekali. Caranya insert footnote langsung muncul, angkanya ditulis di paling ujung, misalnya di sini nanti akan muncul di paling bawah keterangannya. Kemudian nih, dalam teks tempatkan langsung nomor di belakang huruf terakhir dari pernyataan yang diberi catatan. Misalnya, seseorang ini
seorang ini kita akan berikan catatan. Di sini tuliskan apa, letakkan kursor di sini, nanti akan muncul angkanya di paling bawah. Itu untuk catatan kaki. Ditempatkan pada bawah halaman tempat berada catatan itu. Ya, di bawah. Kemudian dipisahkan dari teks dengan jarak 3 spasi dimulai dari ketukan kelima. Nah, ini catatan kaki. Intinya catatan kaki itu adalah untuk keterangan tambahan. Nah, contohnya seperti ini ya. Catatan kaki. Kemudian, nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang kalau untuk sitasi ya, untuk apa namanya body note ya, catatan tubuh itu hampir sama komponennya tadi nama, tahun, dan halaman ya. Perbedaannya dengan aturan yang dikeluarkan oleh PKM STAN ya halamannya ada kalau itu adalah kutipan langsung. Nah, perbedaan selanjutnya adalah dalam tulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu jenisnya banyak sekali. Ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan Harvard, ada yang menggunakan banyak ya. Nah, sebenarnya itu hanya gaya dalam penulisan saja. Komponen dalam semuanya itu ada, sama ada. Ada nata jukope, ada nama, tahun, judul, kota penerbit. Nah, yang akan kita fokuskan di sini adalah penulisan APA. APA itu apa bedanya dengan yang lain? Yang pertama, kalau nama penulis misalnya Siti Nurfitriani, tentu semuanya dibalik menjadi Siti Nurfitriani, Siti, gitu ya. Itu yang apa yang biasa yang umum digunakan. Tapi dalam APA kalau penulisnya dibalik berarti menggunakan nama inisial. Berarti Nurfitriani, S gitu ya, titik. Itu kalau dua kata namanya. Misalnya ada nama lain misalnya terdiri dari 3 kata. Contohnya misalnya apa namanya? LDA, Eza, Australia misalnya gitu. Nah, berarti Australia, titik gitu. Jadi untuk APA itu menggunakan nama inisial. Itu 3 kata. Kemudian ada lagi yang nama 4 misalnya Muhammad Rifki Hasan Maun misalnya, berarti Maun, Muhammad Rifki Hasan gitu. Sama 5 nama juga seperti itu. Nama yang dibalik adalah nama yang paling ujung, selanjutnya digunakan inisial kalau menggunakan APA. Nah, kemudian apa lagi yang membedakan APA dengan yang lain? Penulisan tahun. Tahun pada umumnya kan setelah nama tahun. Tahun itu tidak perlu menggunakan tanda kurung. Dalam APA itu penulisan tahun menggunakan tanda kurung. Nama inisial, nama ujung ya, nama ujung inisial, kemudian tahun, judul, kota penerbit. Kemudian itu yang membedakan. Nah, ada juga misalnya dalam gaya yang lain itu ada tahunnya di belakang, tapi sekali lagi kita fokus ke APA. Nah, ketentuan dalam daftar pustaka seperti apa? Nah, jadi semua yang ditulis dalam sitasi, di dalam teks, di dalam body note itu harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Gitu. Jadi semua yang ada sitasinya, semua yang ada referensinya, semua yang ada body note-nya itu harus ada di dalam daftar pustaka. Kalau tidak perlu. Jadi misalnya Yosa membaca beberapa referensi dan itu menambah pengetahuan wawasan Yosa, tapi tidak dimasukkan ke dalam tidak dimasukkan ke dalam sitasi teknik pengutipan. Nah, kalau tidak dimasukkan ke teknik pengutipan, tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi penulisan daftar pustaka hanya boleh ditulis kalau ada sitasinya, kalau ada body note-nya. Kemudian seluruh sumber kutipan dalam teks harus dicantumkan dalam daftar pustaka tadi yang saya sampaikan ya. Semua body note, semua sitasi harus ada daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama ada acuan referensi, yang kedua ada undang-undang kan. Kalau di STAN ini banyak sekali menggunakan daftar pustaka undang-undang. Nah, kalau acuan ditulis secara alfabet. Jadi alfabetnya bukan dari nama, tapi nama ujungnya yang sudah dibalik kemudian ditulis dari atas ya. Jadi bukan nama asli, tapi nama yang sudah dibalik dan nama yang sudah ditulis dalam daftar pustaka. Kemudian sedangkan dokumen publik seperti undang-undang ditulis dari hierarki yang paling tinggi ya, tahun, peraturan perundang-undangan. Nah, dalam penulisan daftar pustakanya jangan berarti misalnya kan penulisan daftar pustaka nama, tahun, judul, kota penerbit ya. Jangan berarti penulisnya berarti misalnya DPR, MPR, tidak seperti itu ya. Tetap penulisan sesuai yang dibahas di sini ya. Baris pertama dimulai dari margin kiri ya. Kalau misalnya 1 halaman, 1 baris, namun kalau misalnya ada 2 baris di daftar pustakanya, maka baris kedua dimulai dari ketukan ke-6 gitu ya. Jarak antar baris 1 spasi sedangkan jarak antar acuan 2 spasi. Nah,
Bagaimana kalau referensinya di buku? Nah, yang pertama nama pengarang dibalik susunannya kan tadi Nur Fitriani, koma Siti. Kalau APA berarti Nur Fitriani, koma S gitu ya. Kemudian tahun, dalam kurung, judul, tempat, dan nama penerbit. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh spasi pertama nih. Kalau ada 2 seperti ini, berarti ini jarak baris kedua dimulai dari ketukan ke-7 ini. Ini dia seperti ini contohnya ya. Nah, kalau APA berarti Ghazali I titik 2005 dalam kurung judul kota penerbit. Ini untuk satu penulis. Lalu untuk 2 sampai 3 penulis seperti apa? Nah, kalau 2 sampai 3 penulis yang dibalik nama orang pertamanya saja. Si Tom. Nah, ini berarti si Tomnya saja yang dibalik. Selanjutnya tidak dibalik si yang teman-temannya ya. Tahun, judul, kota penerbit. Nah, sama juga misalnya Nur Indriantoro itu dia aja yang dibalik. Yang selanjutnya tidak ya. Tapi kalau APA berarti penulisan nama inisialnya saja. Kalau misalnya lebih dari 3 penulisnya seperti apa? Nah, penulisannya DKK. Tapi ini khusus untuk penulis dalam daftar pustaka yang umum. Kalau daftar pustaka yang dikeluarkan oleh peraturan dari PKN STAN, penulis 3, 2 sampai 20 orang penulisnya itu ditulis. Ya, lebih dari 20 itu menggunakan elipsis. Kita akan lihat ya contohnya seperti ini ya. Jadi sebentar, saya akan tunjukkan lagi. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Nah, tadi kan citasi teknik pengutipan kan sama ya, nama, tahun. Nah, ini tidak ada halamannya. Kenapa? Karena ini kan tidak langsung ya, teknik pengutipannya menyebutkan bahwa gitu boleh semuanya dalam kurung. Nah, tapi daftar pustakanya seperti apa? Ini dia nama, tahun, judul, kemudian penerbit gitu ya. Nah, apa sih namanya? Nah, ini menggunakan inisial bedanya, kemudian dalam kurung. Nah, bagaimana dengan 2 orang pengarang? Dua-duanya disebutkan. Nah, tapi yang dibalik orang pertamanya saja, dia nih yang dibalik. Selanjutnya tidak ya, nama kemudian penerbit. Nah, tadi kan kalau yang dalam daftar pustaka 3 orang itu cukup menggunakan 3 orang atau lebih cukup menggunakan et al atau DKK. Nah, tapi kalau dalam penulisan PKN STAN yang dikeluarkan itu kalau daftar pustaka ditulis sampai dengan 20 orang pengarang, maka penulisnya disebutkan semuanya. Nah, contohnya di sini. Kalau dalam citasinya sama ya, misalnya ini et al atau DKK berpendapat bahwa lebih dari 20 pengarang juga dia menggunakan DKK berpendapat bahwa tapi dalam daftar pustakanya ditulis seperti ini. Nama inisialnya saja. Ini dibalik, ini nama inisial, nama, nama. Nah, ini sampai ke 19. Ini kan lebih dari 20 orang, ini 19. 1 2 3 19 sampai sini. Kemudian menggunakan tanda elipsis. Elipsis itu menunjukkan ada beberapa penulis yang tidak disebutkan, lalu di akhir disebutkan penulis terakhir. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara menentukan penulis pertama dan penulis terakhir? Caranya, kalau teman-teman membaca buku, biasanya dalam satu buku itu ada susunan penulisnya. Nah, susunan penulisnya tidak sejajar, tapi dari atas ke bawah. Nah, penulis yang ditulis paling atas biasanya mereka mempunyai kontribusi yang paling banyak dalam tulisan tersebut. Oleh karena itu, itulah yang menentukan dia penulis pertama, kedua, dan ketiga. Bukan dilihat dari alfabetnya. Misalnya, oh dia namanya dari A, berarti dia adalah penulis pertama. Tidak. Tapi dilihat dari susunannya. Jadi, dalam APA ini sendiri, penulis yang 3, 4, sampai 20 pengarang itu dituliskan. Nah, tahun, kota, judul, dan penerbit. Nah, khusus untuk di PKN STAN sendiri, ini justru tidak ada kota penerbitnya. Langsung penerbit. Nah, apakah teman-teman harus mengikuti yang mana? Ketika teman-teman menulis karya tulis sesuai dengan di lingkungan PKN STAN, gunakanlah penyusunan sesuai dengan yang PKN STAN keluarkan. Tapi pada umumnya, penulisan daftar pustaka ya tadi komponennya ada nama, ada tahun, ada judul, ada kota, dan penerbit. Nah, tapi sekali lagi, karena teman-teman berada di ruang lingkup PKN STAN, tulislah sesuai yang dikeluarkan dengan PKN STAN. Nah, ini gitu ya. Jadi
Jadi 20 penerbit juga 20 orang juga dituliskan siapa penulisnya. Nah, kita kembali ke sini ya. Kemudian ada nama apa namanya? Penulis. Kadang kita membaca buku tapi dia adalah editor. Nah, ini adalah editor. Editor itu kalau teman-teman membaca kemudian apa namanya? Dia bukan penulisnya, tapi dalam satu buku itu isinya bisa terdiri dari beberapa penulis. Ada 10 penulis dengan judul artikel yang berbeda. Tapi dikumpulkan oleh si David ini dan temannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka dituliskan dengan editor. Editor atau penyunting atau apa gitu ya. Sama. Nama, tahun, judul, kota, penerbit, gitu ya. Penulisannya seperti itu. Jadi ini editor, bukan penulis aslinya. Gimana sih cara menentukan editor dan penulis asli? Biasanya kalau editor, kalau dia memang editor, dia di dalam cover bukunya ada tulisan editor. Nah, gitu. Nah, sekarang Bu, kalau referensinya dari majalah dari seperti apa? Ada nama penulis tentu, tahun, judul artikel, nama majalah, volume, bulan, dan halaman. Tulisannya seperti ini ya. Ada nama, tahun, judul artikelnya apa, kemudian dalam media riset akuntansinya ini adalah judul apa majalahnya, nama majalahnya, volumenya dan halamannya. Ya. Kemudian ini juga sama nama, kemudian tahun, judul artikel, kemudian nama majalahnya dan halamannya. Surat kabar juga hampir sama, nama pengarang, tahun terbit, judul, nama surat kabar, tanggal terbit, tempat terbit. Seperti ini ya. Ada nama, tahun, judul artikel, kemudian nama surat kabarnya dimiringkan, kemudian tanggal berapa, dan di mana, Jakarta atau di mana gitu ya. Ini dalam artikel. Kemudian antologi. Antologi itu adalah kumpulan beberapa tulisan. Nah, nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, editor, tahun terbit, judul antologi. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Misalnya teman-teman membaca buku yang terdiri dari beberapa tulisan orang lain tadi yang disatukan oleh editor. Nah, oleh karena itu cara penulisannya adalah nama pengarang, tahun, ini adalah judul judul apa? Judul artikelnya yang menggunakan tanda petik. Kemudian ini adalah penulis cover di dalam covernya kan si Geraldine ini editor, kemudian tahun di dalam covernya. Nah, prospek ekonomi global ini adalah judul yang ada dalam cover. Kalau yang ini menggunakan tanda petik adalah judul yang ada di dalam subbabnya. Ini dari artikel seperti itu. Kemudian dari skripsi ini banyak juga menggunakan skripsi, tapi dalam PKM STAN ini tidak diatur ya dalam penulisan skripsi. Penulisannya seperti apa atau dari KTTA? Nama penulis, tahun ya karena kalau misalnya EPA berarti namanya D sama N gitu ya, nama inisial, tahun menggunakan tanda kurung. Terus judul skripsinya atau judul apa KTTA-nya menggunakan tanda petik. Kenapa tanda petik? Karena kan tidak dipublikasikan. Menggunakan tanda petik, kemudian dituliskan KTTA skripsi